Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai wahyu, proses turunnya Al-Quran, dan sebab-sebab turunnya Al-Quran. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami, saya sendiri Yahya Aditya Rahman. Kemudian ada rekan saya Jalaluddin. Yang ketiga ada rekanita saya Linda Quratul Aini. Selanjutnya saya serahkan kepada Jalaluddin untuk mengisi materi. Secara bahasa diartikan sebagai isyarat yang cepat, bisa juga diartikan sesuatu yang diturunkan, disingkapkan atau diumumkan. Secara etimologi, pengertian wahyu dibagi menjadi 1. Ilham al-fitri li'al-insan, atau ilham yang menjadi fitrah manusia, seperti wahyu terhadap ibu Nabi Musa. 2. Ilham yang berupa naluri pada binatang, seperti wahyu pada lebah. 3. Isyarat yang cepat melalui isyarat, seperti isyarat Zakaria yang diceritakan Al-Quran. 4. Bisikan setan untuk menghias yang buruk agar tampak indah dalam diri manusia. 5. Apa yang disampaikan Allah kepada para malaikatnya berupa suatu perintah untuk dikerjakan. Secara terminologi, menurut Muhammad Abdul Al-Azim Az-Zairkani, wahyu adalah pemberitahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hambanya yang terpilih mengenai segala sesuatu yang ia kehendaki, baik berupa petunjuk maupun ilmu. Namun, penyampaiannya dengan cara rahasia dan tersembunyi serta tidak terjadi pada manusia biasa. 2. Menurut Muhammad Abduh dalam Risalah At-Tauhid, wahyu adalah pengetahuan yang didapati seseorang dari dalam dirinya dengan sesuatu keyakinan bahwa pengetahuan itu datang dari Allah, baik dengan melalui perantara ataupun tidak. 3. Menurut Hasbi As-Siddiq, memberi pengertian wahyu sebagai penerima pembicaraan secara rohani. Kemudian pembicaraan itu terbentuk dan tertulis dalam hati. Pengertian turunnya Al-Quran. Menurut Asy-Syabi menyebutkan Al-Quran turun pertama kalinya pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Penurunan Al-Quran itu ada dua cara, yaitu sekaligus dan secara terpisah atau berangsur-angsur. Dapat disimpulkan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang dituangkan oleh malaikat Jibril alaihissalam ke dalam hati Rasulullah SAW dengan lafaznya berbahasa Arab. Turunnya Al-Quran dilakukan secara bertahap dan berangsur-angsur. Tata cara turunnya Al-Quran. Rasulullah SAW sama sekali tidak melihat malaikat Jibril alaihissalam itu. Hanya saja datang kepadanya berupa suara seperti dencingan suara lonceng dan suara yang amat kuat yang mempengaruhi faktor-faktor kesadaran, sehingga ia dengan segala kekuatannya siap menerima pengaruh itu. Malaikat Jibril datang menjelma kepada Rasulullah sebagai seorang laki-laki dalam bentuk manusia biasa, sehingga Rasulullah dapat melihatnya dengan nyata. Jibril itu lalu menyampaikan wahyu itu kepadanya dan beliau dapat memahami dan menghafalkannya. Ayat yang pertama turun dan yang terakhir turun. Ayat yang pertama kali turun adalah Al-Alaq ayat 1-5, sedangkan ayat yang terakhir turun adalah ayat surat Al-Baqarah ayat 281. Hikmah turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Yang pertama, menguatkan hati dan memperkuat tekad Nabi SAW, terutama dalam rangka menerima kalam Allah dan melaksanakan tugasnya sebagai seorang utusan Allah. Yang kedua, memberikan kemudahan dan meringankan kaum muslimin yang pada masa itu mereka pada umumnya masih buta huruf untuk mempelajari, menghafal, memahami ayat-ayat tersebut, dan selanjutnya untuk menerapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Yang ketiga, menetapkan dan menerapkan hukum samawi secara tadarruj, selangkah demi selangkah dalam kehidupan umat manusia sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan dinamika masyarakat masa itu. Turunnya wahyu ada dua cara. Yang pertama melalui Jibril, malaikat pembawa wahyu. Yang kedua tanpa melalui perantara, diantaranya ialah mimpi yang benar dalam tidur dan kalam ilahi dari balik tabir.
Definisi sebab-sebab turunnya Al-Quran, asbab an-nuzul. Secara etimologi, terdiri dari kata asbab dan an-nuzul. Secara terminologi, dari beberapa definisi dan pengertian asbab an-nuzul adalah latar belakang turunnya ayat ataupun beberapa ayat Al-Quran dikarenakan adanya suatu peristiwa tertentu dan pertanyaan yang diajukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun ayat yang diturunkan karena suatu peristiwa menurut Az-Zarqani ada 3 bentuk. Yang pertama, peristiwa khusumah, pertengkaran yang sedang berlangsung, semisal perselisihan antara kelompok Aus dan Khazraj yang disebabkan oleh rekayasa kaum Yahudi. Yang kedua, peristiwa berupa kesalahan seseorang yang tidak dapat diterima akal sehat. Yang ketiga, peristiwa mengenai cita-cita dan harapan seperti muwafaqat, persesuaian, kecocokan. Umar radhiyallahu an, aku ada persesuaian dengan Tuhanku dalam 3 perkara. Aku katakan kepada Rasulullah, bagaimana kalau makom Ibrahim kita jadikan tempat sholat, maka turunlah ayat Al-Quran. Ayat yang diturunkan karena ada pertanyaan yang ditujukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada 3 bentuk. Pertama, pertanyaan tentang peristiwa yang sudah lampau. Kedua, pertanyaan tentang peristiwa yang sedang berlangsung. Yang ketiga, pertanyaan tentang peristiwa yang akan datang. Menurut Az-Zarqani, tidak semua ayat atau beberapa ayat mempunyai asbab an-nuzul. Di antaranya ayat yang berbicara mengenai kejadian atau keadaan yang telah lampau dan akan datang, semisal kisah nabi-nabi dan umat terdahulu, dan juga kejadian tentang as-sa'ah, kiamat, dan yang berhubungan dengannya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Linda. Pengelompokan ayat-ayat Al-Quran dari segi asbab an-nuzul. Paling sedikit ada 3 kemungkinan mengapa tidak seluruh ayat Al-Quran dapat diketahui sebab-sebab yang melatar belakangi penurunannya. Yang pertama, tidak semua hal yang bertalian dengan proses turunnya Al-Quran tercover oleh para sahabat yang langsung menyaksikan proses penurunan wahyu Al-Quran. Kemudian yang kedua, penyaksian para sahabat terhadap hal-hal yang berkenaan dengan proses penurunan wahyu Al-Quran tidak semuanya dicatat. Yang ketiga, terbuka lebar kemungkinan ada sejumlah ayat-ayat Al-Quran yang penurunannya memang tetap dipandang tepat dengan atau tanpa dikaitkan langsung dengan suatu peristiwa atau untuk mengenali sebab an-nuzul ayat. Kemudian, pedoman dalam mengetahui asbabun nuzul. Dalam mengetahui asbabun nuzul, para ulama berpedoman kepada riwayat sahih yang bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau para sahabat. Hal ini dikarenakan pemberitahuan sahabat mengenai masalah ini, jika redaksinya jelas, bukanlah didasarkan pada ijtihad semata, tetapi mempunyai hukum marfu yang disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, urgensi asbabun nuzul dalam menafsirkan Al-Quran. Secara global, urgensi asbabun nuzul sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui keagungan dan rahmat Allah dalam proses penetapan suatu hukum. Yang kedua, mengetahui asbabun nuzul merupakan cara yang terbaik untuk mengetahui makna Al-Quran dan menyingkap yang tersembunyi dalam ayat. Tanpa bantuan ilmu asbab an-nuzul, seseorang tidak akan mampu menafsirkan ayat tersebut. Yang ketiga, asbabun nuzul dapat menjelaskan tentang siapa ayat itu diturunkan sehingga ayat tersebut tidak dapat diterapkan kepada orang lain karena dorongan permusuhan dan perselisihan. Yang keempat, apabila redaksi ayat bersifat umum, kemudian datang dalil yang mengkhususkannya, maka mengetahui asbabun nuzul membatasi pengkhususan itu kepada selain gambaran sebab. Keumuman lafal dan kekhususan sebab. Ayat yang diturunkan sesuai dengan sebab secara umum atau sesuai dengan sebab secara khusus, maka yang umum diterapkan pada keumumannya dan khusus pada kekhususannya. Jika sebab itu khusus, sedangkan ayat yang turun berbentuk umum,
maka ada ikhtilaf atau perselisihan antara ahli usul mengenai apakah al-ibrah bi umum al-lafzi atau bi khusus as-sabab yang harus diperhatikan, keumuman lafal atau kekhususan sebab. Yang pertama, jumhur ulama berpendapat bahwa yang menjadi pegangan adalah ibrah bi umum al-lafzi yang harus diperhatikan keumuman lafal. Yang kedua, sebagian ulama berpendapat bahwa al-ibrah bi khusus as-sabab yang harus diperhatikan adalah kekhususan sebab. Banyaknya asbab an-nuzul dalam satu ayat. Salah satu riwayatnya saja yang sahih, ketentuannya adalah menggunakan yang sahih itu untuk menjelaskan sebab turun dan menolak yang tidak sahih. Jika kedua riwayat sama-sama sahih dan salah satu dari keduanya mempunyai murajjih atau penguat, maka yang diambil adalah yang lebih raja. Jika kedua riwayat sama-sama sahih dan tidak ada murajjih bagi salah satu dari keduanya, maka dikompromikan. Jika dua riwayat sama-sama sahih, tidak ada murajjih atau yang menguatkan, dan tidak bisa mengambil salah satunya karena sebab-sebab turunnya tersebut waktunya berjauhan, maka dalam ini kita Az-Zarqani pahami sebagai berulangnya turunnya ayat dengan banyaknya asbab an-nuzul. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangannya, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.